Kamu kemana sih? Baca tuh doanya di dekat itu. Sini, teman terlalu lama sih. Ilahi, Opi, atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Lupa diciptakannya alam semesta dengan segala dari yang sampai ya Allah, ya Tuhan, orangnya sudah dikasih sih bang. Semua nih. Itu saya. Dari beli makan beli. Bangsa itu. Bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Inggris. Oh. Allah. Awal. Oh. Ada apa sih manusia ya Allah yang menjadikan kedua kami istri suami anak cucu dan kamu kami dan kamu melindungi kami selain Allah Tim, dah, tim. Dah, kita lanjut dengan kajian yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita masih istiqamah mengikuti kajian-kajian yang telah kita lakukan 2 minggu sekali. Mudah-mudahan setiap seminggu 2 kali
Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan semua anak cucu kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi hambanya yang soleh soleh. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya dengan perjuangannya, pengorbanannya, kesabarannya, semuanya hanya untuk tegaknya dinullah, tegaknya agama Allah di tengah-tengah umat manusia yang jahiliyah. Karena sebab itu yang dipertaruhkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah jiwa, raga, dan hartanya untuk mencapai keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan Profesor Dr. Hatim akan membacakan. Jadi Profesor. Sultan. Ya. Iya. Oke. Kalau dulu yang biasa pergi ke masjid adalah orang-orang tua mereka yang sudah kenyang dan dengan kehidupan dan hampir meninggalkan yang telah rapuh dimakan waktu di umur sehingga mereka ingin mengakhiri hidup ini dalam keadaan kembali kepada Allah. Maka kini yang meramaikan masjid adalah para pemuda. Begitu pula pada muslim haji. Dulu banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya sewaktu haji. Ketika manusia merasa sudah dekat dengan Liang lahat. liang, Lahat. ada liangnya, Lahat. ada lahatnya. Lahat mulai. Ya. Liang lahat ya. Ya. Itu liang doang kan? Dahulu yang biasa pergi ke masjid itu adalah orang-orang tua. Mereka yang sudah kenyang dengan kehidupan dan hampir-hampir meninggalkannya, yang telah rapuh dimakan waktu dan umur. Sehingga mereka ingin mengakhiri hidup ini dalam keadaan kembali kepada Allah. Jadi orang-orang tua yang sudah taat dan patuh kepada Allah itu karena sudah rampung dan bisa kemana-mana lagi, dia perginya ke masjid agar kembali cepat kepada Allah. Maka kini yang meramaikan masjid-masjid adalah para pemuda. Begitu pula pada musim haji. Dulu yang banyak yang ingin mengakhiri hidupnya sewaktu haji ketika manusia merasa sudah dekat dengan liang lahat. Nah, ini adalah dulu ya, dan sekarang kita bina, kita pimpin, kita didik anak-anak cucu kita untuk dekat kepada masjid. Apa itu masjid? Masjid itu bukan berbuat bangunan. Masjid itu adalah merupakan tempat sujud, tempat kembali kepada Allah. Kalau bangunan masjid, kalau kita perhatikan banyak sekali masjid yang kosong. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan di dalamnya. Tapi kalau bangunan masjid, tempat sujud itu bisa di rumah-rumah kita lakukan. Nah, begitulah hendaknya kita memberikan pendidikan kepada anak kita. Lanjut, apa lagi? Tidak. Anan ngapain?
Zolim sekarang. Kamu selalu rusak loh. Kamu kamu selalu aneh gitu kalau dia sama mana sih situ lagi. Ini di sini Pegang aja, pegang aja. iya kalau sana benar kan. Jangan main-main kita waktunya. Nah, baru pintar. Jangan terlalu dekat ke mulutnya. Umurnya tapi kini banyak menunjukkan melakukan haji dan umroh adalah para pemuda pula yang berjuang berhaji Berjihad. berjihad sebagai ibadah. Para pemuda adalah segi umat sifat di masa muda sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang lari ke gua karena tekanan puasa yang zalim. Ya, zalim ya. Sudah sini. Ya, tapi kini yang banyak menunaikan haji dan umrah adalah para pemuda. Para pemuda pula yang berjuang dan berhijrah di berbagai negara. Para pemuda adalah sendi umat di simpanan di masa mendatang. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang yang lari ke gua karena tekanan penguasa yang zalim. Lanjut, Girtin. Dikisahkan kepada Muhammad kita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dia pasti di galeri. Nah, pintar kan? Ya, di dalam surat 18 ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqqi innahum fitna fit fitnatu amanu bi rabbihim waz wazidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk memberi mereka petunjuk. Lanjut tuh. Fit. Saya tidak udah kena macam. Lupa. Tapi bisa baca. Mana kacamata kali. Tahu apa sebagian berarti bisa baca. Nah, merasa bahwa ini dilakukan orang yang putus asa, orang yang berinteraksi dari manusia. Tapi alhamdulillah kita bisa sekali di proses meninggal dan meninggal. Yang sekolah menulis benar-benar orang yang harus berkembang dari dari saya tidak sedikit tahu, maka menjadi besar dari menjadi proses berbicara dengan sedikit lagi. Itu tidak dibiarkan. Maka untuk apa sebagian pemuda memikirkan penggunaan kekerasan. Kekerasan mungkin hanya
digunakan oleh orang-orang yang putus asa karena tidak mendapatkan reaksi dari manusia. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan Islam terus menyebar dan menyebar. Dakwah meluas meluas kemana-mana. Orang-orang yang menyambutnya terus bertambah dari hari ke hari. Rakyat rakyat bersama kita, orang-orang menyambut kita. Lalu mengapa kita harus berdialog dengan menggunakan senjata? Mengapa kita tidak berdialog dengan menggunakan kata-kata? Lanjut. Yo, baca. Oh ya, Ya, kamu. ya, Oke. Sama Mariam nih. ya. Orang Udah yang yang layak layak menggunakan kan logika, mereka kekuatan ialah yang tidak mampu ditapu menggunakan kekuatan logika. teknologi ya Sementara sementara orang-orang orang-orang yang berdakwah tidak kepada Islam kata Islam ialah mereka dari yang mempunyai logika yang tidak mudah dikalahkan, membawa bawah hujah wajah yang sulit dari ditambah sampah dan dan cahaya yang yang tidak bisa dipadamkan. tekan Kita membawa di bawah kebenaran yang yang dengannya langit dan bumi bumi menjadi tegak. ke Allah bersama kita. Ya, ini Maryam ya, bagus sekali bacaannya, walaupun sepotong-sepotong tapi lengkap. Orang-orang yang layak menggunakan logika, kekuatan ialah yang tidak mampu menggunakan kekuatan logika. Sementara orang-orang yang berdakwah kepada Islam ialah mereka yang mempunyai logika yang tidak mudah dikalahkan, membawa hujah yang sulit ditambah dan cahaya yang sulit dibantah dan cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Kita membawa kebenaran yang dengannya langit dan bumi menjadi tegak. Allah bersama kita. Kalian begitu. Lanjut. Ketika muncul orang yang mengajak kepada nasionalisme, sosialisme, marxisme, dan lain-lainnya adalah rakyat menyambut ajakan itu.
Adakah orang-orang yang berduyun-duyun memenuhi ajakan itu? Apakah mereka menang dalam pertempuran? Sama sekali tidak. Pada hari seperti ini, ketika syiar Allahu Akbar dikumandangkan, apa yang dilakukan umat? Apa yang dilakukan rakyat? Mereka melakukan yang mengagumkan. Mana? Abang udah kan? Ketika muncul orang-orang yang mengajak pada nasionalisme, sialisme, marxisme, dan lain-lainnya, adalah rakyat menyambut ajakan itu. Adalah orang-orang yang berduyun-duyun memenuhi ajakan itu. Apakah mereka menang dalam pertempuran? Sama sekali tidak. Pada hari seperti ini, ketika syiar Allahu Akbar dikumandangkan, apa yang dilakukan umat? Apa yang dilakukan rakyat? Mereka melakukan yang mengagumkan. Baca nih. Para malaikat bersama kita, orang-orang mukmin bersama kita, rakyat juga bersama kita. Rakyat yang memiliki fitrah tentu bersama Islam, lalu maka kita berburu menggunakan kekerasan dan senjata. Jadi Allah masa depan adalah milik Islam. Jika kita debar sebaliknya apa Sepanjang perjalanan. tentu kita akan mendapatkan umat ini bersama kita. Jika seperti ini yang terjadi di setiap umat Islam dan juga di negeri ini, maka tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali umat dan Islam yang tentu oleh Allah. Para malaikat bersama kita. Orang-orang mukmin bersama kita. Rakyat juga bersama kita. Rakyat yang memiliki fitrah tentu bersama Islam. Lalu mengapa kita terburu-buru menggunakan kekerasan dengan senjata? Demi Allah, masa depan adalah milik Islam. Jika kita tersebar berbuat sebaik-baiknya, sabar sepanjang perjalanan, tentu kita akan mendapatkan umat yang bersama. Jika seperti ini yang terjadi di setiap umat Islam dan juga di negeri ini, maka kita tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali iman dan Islam yang dituntun oleh Al-Quran. Demikian saja yang kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan sampai akhir hayat kita menjadi orang-orang yang beriman bertakwa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di mana?